Persebaya Surabaya berhasil menjadi juara Piala Presiden musim ini setelah mengalahkan Persib Bandung pada partai final di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Kamis 6 Agustus. Laga berlangsung sengit hingga waktu normal berakhir dengan skor 1-1. Persebaya akhirnya memastikan gelar lewat adu penalti dengan kemenangan 6-5. Trofi tersebut menjadi gelar pertama Bajul Ijo sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Presiden. Meski timnya keluar sebagai juara, pelatih Persebaya Brando Tavares tetap memberikan penghormatan kepada Persib Bandung. Menurut pelatih asal Portugal itu, Maung Bandung juga tampil baik dan pantas mendapat apresiasi atas perjuangannya di final. Dan untuk Persib, mereka juga berjuang, mereka juga layak. Sayangnya hanya satu yang bisa jadi pemenang. Tavares juga menyampaikan harapannya agar Persib mampu mencatatkan hasil positif di kompetisi Asia. Persib dijadwalkan tampil pada babak kualifikasi ACL II menghadapi Manila Tiger. Saya ucapkan semoga Persib sukses di kompetisi AFC, karena itu penting bagi Indonesia untuk mengumpulkan poin tuntasnya. Persib Bandung tidak ingin mengambil resiko menghadapi kalender pertandingan musim depan yang diprediksi berlangsung sangat padat. Salah satu langkah yang dilakukan pelatih Igor Tolic adalah memperkuat sektor pertahanan dengan mendatangkan bek tengah asal Kroasia, Danijel Lončar. Pemain berusia 29 tahun tersebut resmi menjadi bagian dari Persib Bandung dengan ikatan kontrak selama 2 musim. Sebelum tiba di Bandung, Lončar tercatat memperkuat klub Polandia Pogoń Szczecin. Bagi Tolic, kehadiran Lončar bukan hanya untuk menambah jumlah pemain di lini belakang. Bek tersebut diproyeksikan memberikan pilihan tambahan ketika Persib harus menjalani pertandingan dalam rentang waktu yang berdekatan. Pasalnya Persib akan menghadapi kompetisi yang cukup beragam sepanjang musim. Selain Superliga, Persib juga dijadwalkan tampil di ajang Shopee Cup serta ACL II dan juga Piala Indonesia. Soal Lončar, dia ada di sini untuk memperkuat lini pertahanan kami. Jadi kami punya banyak opsi di posisi bek tengah karena banyaknya pertandingan beruntun di musim ini. Kehadiran pemain asal Kroasia itu sekaligus membuat persaingan di jantung pertahanan Persib semakin ketat. Sebelum Lončar bergabung, Tolic sudah memiliki sejumlah opsi untuk mengisi posisi bek tengah. Mereka adalah Patricio Matricardi, Julio Cesar, Kakang Rudianto, Faris Abdul Hafiz, Dion Mack, serta Gabriel Mutombo. Banyaknya alternatif tersebut memberikan ruang lebih besar bagi Tolic untuk menyesuaikan susunan pemain berdasarkan karakter lawan, kondisi pemain, maupun kebutuhan pertandingan. Situasi ini berkaitan erat dengan kebutuhan rotasi, karena itu Lončar diproyeksikan menjadi bagian dari kedalaman skuad Persib Bandung. Kehadirannya menambah Igor Tolic memiliki lebih banyak pilihan, sekaligus memungkinkan pengelolaan menit bermain pemain di belakang secara lebih fleksibel tuntasnya. Kedatangan Danijel Lončar ke Persib Bandung membawa konsekuensi tersendiri bagi komposisi skuad Maung Bandung. Bek tengah asal Kroasia itu menjadi pemain asing ke-12 yang dimiliki Persib untuk menghadapi musim depan. Lončar resmi diperkenalkan Persib pada Sabtu 8 Agustus. Pemain berusia 29 tahun tersebut sebelumnya memperkuat klub Polandia Pogoń Szczecin dan kini mendapatkan kontrak selama 2 tahun bersama Pangeran Biru. Namun jumlah pemain asing Persib saat ini berada di atas batas maksimal yang diperbolehkan dalam kompetisi Superliga. Regulasi menetapkan setiap klub dapat memiliki maksimal 11 pemain. Artinya, manajemen Persib bersama tim pelatih masih memiliki pekerjaan rumah untuk menentukan komposisi akhir sebelum daftar pemain resmi ditetapkan.
Kondisi tersebut memunculkan kemungkinan adanya satu pemain yang wajib dicoret dalam kompetisi Superliga. Persib memilih memberikan kewenangan penuh kepada pelatih kepala Igor Tolić untuk menentukan pemain berdasarkan kebutuhan teknis tim. Komisaris PT Persib Bandung Kuswara Estaryono menegaskan regulasi mengenai jumlah pemain asing tetap menjadi dasar dalam menentukan komposisi skuad. Menurutnya, masa pemusatan latihan atau training camp yang sedang dijalani Persib akan menjadi salah satu bahan evaluasi penting bagi tim pelatih. Kalau tentang kuota, memang tetap ada regulasinya. Itu semuanya nanti diserahkan kepada pelatih. Dan nantinya justru ajang TC ini akan menjadi pertimbangan dari pelatih. Kuswara menegaskan manajemen tidak akan mengambil alih ranah teknis, penentuan pemain yang dipertahankan maupun keputusan mendatangkan pemain baru akan disesuaikan dengan kebutuhan tim menurut penilaian pelatih. Kehadiran Loncar juga akan masuk dalam proses evaluasi tersebut. Pelatih akan melihat sejauh mana seluruh pemain mampu memenuhi kebutuhan Persib sebelum menentukan daftar final tuntasnya. Akun media sosial Instagram gelandang jangkar Timnas Indonesia, Tom Haye, dibanjiri gelombang dukungan dari bobotoh setelah sebelumnya mendapatkan hujatan dari para oknum-oknum supporter setelah Indonesia dipastikan tersingkir dari Piala AFF. Meskipun kegagalan melaju ke semifinal memicu kekecewaan publik, para pendukung setia justru pasang badan di media sosial. Mereka memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras sang pemain sepanjang turnamen berlangsung. Kegagalan melaju ke semifinal memang memicu protes keras di media sosial. Namun situasi di akun pribadi Tom Haye segera dinetralisir oleh aksi dari bobotoh. Basis supporter Persib bergerak cepat memenuhi kolom komentar dengan tagar penyemangat agar sang maestro ini tengah tetap merasa nyaman berkarir di tanah air. Supporter menilai kontribusi Tom Haye sepanjang fase grup sangat krusial. Selain memimpin ritme permainan, ia sukses menyumbangkan gol spektakuler lewat tendangan bebas saat bersuat Timur Leste. Kritik yang sempat mengarah kepadanya langsung tenggelam oleh ribuan komentar apresiasi dari fans yang menilai performanya tetap berada di kelas dunia. Kondisi berbeda dialami oleh Sen Patinama pasca peluit panjang ditiup di laga terakhir melawan Singapura. Atmosfer stadion memanas akibat kekecewaan mendalam dari supporter yang hadir. Ketegangan sempat pecah ketika Sen tertangkap kamera merespon protes keras penonton dari tribun dengan nada tinggi. Akun media sosial Sen Patinama pun mendapatkan banyak kritikan dari netizen. Sementara Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho menerima kritikan dari netizen dan berjanji bebenah untuk laga timnas berikutnya tuntasnya.